Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل وأظلم وأظلم وأجهل يجهل علي. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid An-Nur hafizakumullah. Semoga Allah selalu memberi penjagaan kepada kita, berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan terbaik kita, hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan terbaik pula, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Judul tema kita, nasihat Luqman kepada anaknya. Sebelum kita masuk, Pak, apa saja nasihat Luqman kepada anaknya, saya ingin melanjutkan kajian kita bulan yang lalu tentang kisah itu punya pengaruh yang luar biasa dalam membentuk pola pikir kita. Kisah itu bisa membentuk pola jiwa kita dan perilaku kita. Kalau kisah itu terus diputar gitu ya, kayak misal kisah PKI diputar terus, akhirnya di otak kita nek disebut PKI mesti kejem kan begitu. Karena dulu di zaman Pak Harto kisah kekejaman PKI ini terus diputar, baik di tulisan-tulisan, penataran-penataran, bahkan di biskup era tahun 80-an, mungkin Bapak masih ingat, wajib dari mulai SD sampai SMA nonton film yang namanya G30 SPKI. Jadi kisah itu tentang dari film itulah yang kemudian membentuk pola pikir kita bahwa setiap disebut ideologi komunis itu sudah pasti bertentangan dengan Islam dan Pancasila, kan begitu. Memang kisah atau sejarah cerita itu memang luar biasa efeknya dalam pikiran seseorang dan pikiran satu kaum, satu bangsa. Karena itu di dalam Al-Quran juga 2/3 itu bicara tentang apa? Kisah. Jadi ayat-ayat halal, ayat-ayat haram itu justru 1/3 dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau Bapak baca surat Al-Baqarah itu ya, itu dari mulai ayat 40 itu kan sampai dengan ayat 120-an, Pak. Itu bicara tentang kisah Bani Israel. Bani Israel saja, belum yang lain. Sisanya itu dari 286 ayat itu bicara tentang halal dan haram. Jadi Al-Quran itu seperti itu. Dan di Al-Quran itu ketika bicara tentang satu kisah biasanya dijadikan nama surat, Pak, dari kisah itu. Misalnya ketika Al-Quran mau mengkisahkan Ibrahim, tersebutlah surat Ibrahim. Ketika di Al-Quran mau mengkisahkan tentang Nabi Hud, ada surat apa? Hud. Ketika di Al-Quran mengkisahkan tentang Nabi Nuh, ada kisah tentang Nuh. Dan termasuk
tentang kisah Luqman. Sebelum saya masuk ke tentang kisah Luqman, Pak, perlu diketahui kebiasaan Al-Quran. Ini kebiasaan Al-Quran, Pak. Ketika berkisah, itu ada dua kemungkinan, Pak, di Al-Quran kalau mau berkisah. Yang pertama, seringkali atau terkadang Al-Quran itu ketika memunculkan sebuah kisah dari sosok tokoh, itu terkadang tokoh itu tidak disebut namanya. Tidak disebut namanya, tapi dikisahkan. Ya, satu contoh saja, misalnya di Al-Baqarah 259. Itu disebutkan seseorang yang melewati suatu kaum, di mana kaum itu rusak, kemudian hancur, Pak. Jadi suatu kota itu kan hancur. Lewatlah seseorang, Pak. Enggak disebut siapa seseorang, padahal seseorang itu nabi itu. Enggak dimunculkan kisah itu, tetapi tidak disebut namanya, Pak. Itu nabi itu kan. Terkenal dalam banyak tafsir itu adalah Nabi Uzair, nabinya Bani Israel. Ketika lewat satu negeri di mana banyak hancur, Pak, peradaban negeri itu. Terbesit di hatinya si hamba itu yang konon namanya Uzair, Pak. Di Al-Quran nggak disebut nama itu. Iki sokta Allah mengembalikan peradaban yang hancur kacau kayak begini. Bukan menyaksikan Allah nih Nabi ini, Pak. Cuman apa ya caranya Allah itu mengembalikan. Ternyata sama Allah dia ditidurkan, Pak. Itu dia bisa dibaca di Al-Baqarah 259. Ditidurkan. Ditidurkan di sebuah pohon. Kalau di kisahnya di beban tafsir itu dia tidur di bawah pohon. Sebelum tidur dia makan buah delima, terus minum, terus sisa buah delimanya sama minumannya yang masih sisa, dia tertidur, Pak. Terus dia bangun. Allah berkata, "Kam labista?" Berapa lama kam yauman labista? Berapa lama kau tidur? Labistu yauman aw ba'dha yaum. Itu kan di Al-Qur'an. Saya tidur paling sehari atau nggak nyampe sehari katanya. Terus sama Allah, coba lihat makananmu. Dilihat makanannya dia sama, Pak, sebagaimana dia sebelum tidur tadi. Masih sisa separuh gitu kan. Minumannya juga sisa sedikit gitu kan. Seperti dia sebelum tidur tuh sisanya. Terus sama Allah, nah coba kau lihat sekarang itu. Ke keledai itu kan ya. Ke keledaimu. Keledainya memang agak jauh, Pak, agak jauh dari pohon itu. Tuh tinggal tulang belulang tuh keledai. Labista mi'ata amin. Kamu telah tidur selama 100 tahun. Tuh keledaimu kayak begitu. Kamu kepingin tahu bagaimana Allah menghidupkan keledai yang tinggal tulang belulang. Langsung, Pak, sama Allah. Tulang itu bisa bergerak. Itu kalau kita film kan begitu tuh, Pak. Tulang itu bisa bergerak. Nyambung satu-satu. Terus tiba-tiba muncullah daging. Menyelimuti. Muncullah keledai itu kembali. Seolah Allah ini ngasih tahu. Begitu Allah untuk bisa mengembalikan peradaban itu. Tapi untuk bisa mengembalikan peradaban itu ya 100 tahun itu kamu tidur itu. Nah itu nggak diceritakan, nama orang itu nggak diceritakan. Ya Nabi lah, bisa jadi itu riwayat dari hadis Nabi bahwa itu adalah siapa? Uzair. Uzair itu sosok manusia yang memiliki hafalan kuat dan satu-satunya dari kalangan Bani Israel setelah Nabi Musa. Jadi Uzair ini bisa jadi, Pak, pertama kan Nabi Musa, ada Harun. Setelah Nabi Musa nanti diteruskan oleh Yusha bin Nun yang bisa menghentikan matahari itu, Pak. Jadi Yusha itu bisa menghentikan matahari, Pak. Yusha itu nabi setelah Nabi Musa. Nah, setelah Yusha itu Uzair itu. Cuma tidak disebut di dalam Al-Qur'an. Nah, seringkali memang di dalam Al-Qur'an kisah-kisah itu tokoh yang dimunculkan itu tidak disebut. Lebih-lebih kalau Allah ingin apa ya? Ingin tidak kotor nama orang itu, Pak. Itu tidak disebut namanya itu. Kejahatannya disebut tapi namanya nggak disebut. Seperti misalnya istrinya Abu Lahab, istrinya Lut, istrinya Nabi Nuh,
itu kan durhaka kepada suaminya. Terus istri Abu Lahab itu kan durhaka kepada Allah. Itu cuma disebut wamro'atuhu dan perempuannya, istrinya. Iya disebut nama. Itu memang begitu di Al-Quran. Itu yang pertama Bapak perlu diketahui. Kebiasaan Al-Quran itu kalau berkisah terkadang tokoh yang tokoh yang dimunculkan itu nggak disebut namanya. Dan itu biasanya para ulama mencari-cari namanya Pak, kan begitu. Ketemulah riwayat ini digabungkan bla bla macam-macam. Sehingga terbangunlah sebuah kisah. Karena memang Al-Quran meskipun banyak berkisah bukan kitab sejarah Pak. Kitab yang mengandung hudan, gai dan petunjuk. Jadi nggak perlu diceritakan sangat detail. Itu satu Pak. Yang kedua kebiasaan Al-Quran itu. Kalau toh namanya disebut Pak, biasanya hanya sekedar nama dan kejadian. Tapi asal usule tekondi yo gak disebut. Seperti ketika Allah menyebut Fir'aun, gak disebut asal usul Fir'aun. Ketika Allah menyebut Luqman, nah ini yang kita bahas. Gak disebut, siapa itu Luqman gitu kan. Disinilah pentingnya hadis, disinilah pentingnya Rasulullah. Karena nanti Nabi yang akan menjelaskan siapa itu Firaun, siapa itu apa Luqman. Itu pun kalau ada riwayat. Pak. Demikian pula tentang kisah Luqman ini, Bapak-bapak. Tidak, cuma Allah itu cuma menyebut nama Luqman. Allah cuma menyebut nama Luqman di dalam Al-Quran. Bahkan begitu mulianya nama Luqman ini, Pak, sampai dijadikan apa? Nama surat, Pak. Nama surat itu. Berarti ini kan Luqman ini sehingga akhirnya terjadi sengketa di kalangan para ulama. Sengketa itu tanda kutip perbedaan pendapat. Apakah Luqman ini sosok nabi gitu kan? Atau Luqman ini sosok manusia biasa ya, yang bukan nabi maksudnya itu. Kok begitu hebatnya ditaruh sama Al-Qur'an dalam kisahnya itu. Dan yang perlu diketahui rata-rata Bapak-bapak di Al-Quran itu kalau misalnya ada nama surat, yang surat itu berkisah, ya, seperti surat Ibrahim. Itu ternyata di dalam surat Ibrahim tidak melulu mengkisahkan Ibrahim. Surat Hud tidak melulu mengkisahkan tentang Nabi Hud. Surat Nuh tidak melulu mengkisahkan Nabi Nuh. Hanya 2 surat Pak yang mengkisahkan sesuai dengan nama suratnya. Dan tidak mengkisahkan yang lain. Yaitu surat Luqman sama surat Yusuf. Surat Yusuf itu dari mulai ayat 3 sampai ayat 110 Pak. Jumlah surat Yusuf itu, jumlah ayat dalam surat Yusuf itu kan 111 kalau tidak salah. Itu dari mulai ayat 3 sampai dengan ayat 110 Pak. Itu bicara tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Gak ada bicara yang lain. Dari mulai lahir, dari mulai remaja sampai wafatnya. Termasuk surat Luqman itu. Surat Luqman itu Bapak, itu berbicara tentang Luqman saja dari mulai ayat 12 sampai dengan ayat 19. Jumlah ayatnya kan 23 kalau nggak salah. Surat Luqman itu kan, sedikit yang surat Luqman. Itu dari mulai ayat 12 sampai dengan 19 itu bicara tentang Luqman. Siapa itu Luqman? Tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Dan itu kebiasaan Al-Quran itu seperti itu. Nah akhirnya banyak ulama yang kemudian mencari-cari siapa itu Luqman, Pak. Siapa itu Luqman? Dan diantaranya pendapat Imam Al-Qurtubi itu menyatakan Luqman itu adalah satu sosok yang terkenal di daerah Yunani. Dan kemudian diteliti oleh kebetulan santri saya, Pak. Namanya Wisnu Sasongko. Saya dulu itu ngajar di Unibro, ngajar pengajian kayak gini di Unibro itu hampir 20 tahun lebih. Dari mulai tahun 90-an sampai berakhir itu 2010 karena udah riwa-riwi terus, riwa-riwi. Setiap Sabtu Ahad saya ke Malang, Sabtu malam ngisi pengajian sampai jam 10-11. Terus setelah itu qiyamul lail bareng sama anak-anak mahasiswa. Terus selesai, habis subuh istirahat sebentar, terus jam 8 ngaji lagi sampai jam 12. Jam 12 baru balik ke Surabaya. Begitu tuh hampir 20 tahun. Dan alhamdulillah rata-rata ya sudah
jadi doktor-doktor semua itu, ada yang jadi guru besar. Nah, di antaranya Wisnu Sasongko ini Fakultas Teknik. Bayangin Pak, Fakultas Teknik meneliti tentang Lukman. Saya sampai, aduh hebat nih kau, saya bilang. Saya aja gak sempat. Ya dia Pak, kebetulan dia lagi belajar di Malaysia. Dan ternyata Pak, tulisan beliau tentang Lukman ini ditanggepin oleh kerajaan Malaysia, Kelantang. Sehingga buku beliau dicetak di Kelantang itu. Bukunya itu Lukman Sang Sokrates atau Sokrates Sang Lukman, itu saya lupa bukunya. Saya dikasih bukunya dan itu tidak ada di Indonesia. Bukunya itu masih berbahasa Malaysia, Melayu Malaysia. Jadi memang kalau membacanya agak bingung. Agak bingung. Tapi kita sering korespondensi, sering diskusi gitu ya. Dan saya diberi izin untuk meresum, mengkaji kembali. Dan menurut saya Pak, tidak salah gitu. Bahkan menurut saya nyaman gitu kita baca dan logika yang dibangun itu bagus. Jadi Pak, menurut beliau ini Lukman itu adalah Sokrates. Lukman itu adalah Sokrates. Kan Bapak jadi kaget kan, bingung. Nah Sokrates itu kan yang selama ini Bapak tahu Sokrates siapa? Filsuf kan? Dari mana? Yunani. Yang selama ini Bapak tahu Sokrates itu filsuf dari Yunani yang menyembah para dewa kan begitu kan? Dan selama ini kan yang Bapak ketahui Sokrates itu filsuf Yunani yang berkulit putih kan, berhidung mancung. Nah ini yang awalnya saya menolak pendapat itu, tapi ketika membaca buku beliau tebel Pak, segini tuh Pak hasil penelitiannya tebel Pak. Wah benar juga itu kan, benar juga. Nah di antaranya ini saya coba ingin bahas sedikit saja kepada Bapak sebelum nanti kalau nanti waktunya kita masuk kepada konten nasihatnya. Jadi kata beliau ini begini, beliau pertama menukil banyak hadis tentang siapa itu Lukman. Jadi beliau mengumpulkan hadis ya. Memang beliau nggak bisa bahasa Arab, Pak. Beliau bisanya bahasa Inggris. Jadi dia mengumpulkan dari berbagai literatur itu tentang hadis-hadis yang berbicara tentang siapa itu Lukman. Ketemu, Pak, misalnya hadis Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya itu sudah saya teliti juga. Dan hadisnya itu memang hasan atau sahih gitu kan ya. Menyatakan bahwa Nabi menyatakan ada 3 manusia kulit hitam yang terbaik. 3 kulit hitam yang terbaik. Satunya adalah Lukman, yang kedua adalah Bilal kan begitu. Yang ketiga adalah Mahja. Mahja itu budaknya Nabi gitu kan, pembantunya Nabi. Terus di Mujahid juga menyatakan bahwa Lukman itu adalah seorang budak berkulit hitam, bibir tebal, kedua telapak kakinya lebar, dan dia adalah hakim dari kalangan Bani Israel. Ini hadis-hadis yang saya ungkap ini Pak. Terus ada lagi hadis dari Sa'id bin Musayyib, itu menyatakan Lukman itu berkulit hitam, berasal dari negeri Sudan. Ya kan? Nubia, Sudan. Dalam kitab As-Suyuti juga disebutkan bahwa dari Abu Hurairah ketika Rasul bertanya, apakah kalian tahu siapa itu Lukman? Nabi pernah bertanya. Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan Nabi menjawab, Lukman itu seorang budak dari Habasyi. Habasyi itu ya Sudan itu Pak, Habasyah, yaitu Afrika. Dari sini maka bisa disimpulkan sosok Lukman itu kayak apa? Pertama, Lukman itu apa? Berkulit hitam. Itu Nabi sudah menyatakan Lukman itu berkulit hitam, Pak. Terus yang kedua, Pak, hidungnya lebar. Yang memang kulit hitam, bibirnya tebal, hidungnya lebar. Berarti kan nggak mancung Pak. Maksudnya begitu tuh. Nggak mancung. Terus yang ketiga, dia adalah budak. Budak. Nah, sama beliau hadis-hadis ini kemudian compare maksud saya, dibandingkan dengan apa? Sokrates. Sokrates, kalau Bapak tahu foto Sokrates, sampai klik di internet. Fotonya itu hidungnya lebar, Pak. Hidungnya lebar, nggak mancung, nggak seperti orang Yunani. Jadi teman saya ini, santri saya ini,
pinter. Jadi foto-foto tokoh-tokoh hebat di abad ke-4, 5 sebelum Masehi, ya seperti tokoh-tokoh Yunani, itu dimunculkan foto-fotonya Pak. Semuanya hidungnya mancung. Kecuali apa? Sokrates. Sokrates itu ternyata hidungnya lebar. Terus dahinya lebar, Pak. Jadi memang beda sendiri Sokrates itu. Dan menurut muridnya Sokrates, Sokrates itu kan punya murid terkenal namanya Plato, Pak. Nanti Plato itu punya murid terkenal namanya Aristoteles, kan begitu tuh, Pak. Nah, menurut Plato, Sokrates itu ya berhidung lebar dan agak ugly itu jelek, Pak. Jelek. Sehingga yang dibuat di patung itu oleh Yunani itu memang satu-satunya Sokrates itu yang agak jelek. Terus kata Plato juga bahwa Sokrates ini ibunya itu adalah seorang budak. Dan kita semua tahu, Pak, siapa saja yang dilahirkan dari budak, itu berarti siapa? Budak itu, Pak, kalau ibunya budak, pasti dia adalah budak. Itu sudah menjadi kaidah di zaman dulu. Siapa yang dilahirkan dari rahim budak, itu adalah budak. Maka ketemu, Pak, sambil dibuat foto-fotonya itu. Oh, berarti Sokrates itu ya Lukman dari sisi fisik. Mari kita lihat juga, ternyata Sokrates ini, Pak, menurut beberapa referensi yang dia baca, Sokrates ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ternyata dia dihukum oleh dewan Yunani, dihukum menelan racun gara-gara dia berbeda konsep ketuhanannya dengan dewa-dewa Yunani. Dia dieksekusi menelan racun. Menelan dalam bahasa Arab namanya lakomah. Orang yang suka nelan atau orang yang banyak nelan namanya lakman. Lakman, jadilah kemudian lafadznya domah menjadi apa? Lukman. Jadi Lukman itu adalah orang yang banyak nelan. Dan ternyata kematian Sokrates itu banyak menelan karena sebagai eksekusi racun. Ketemunya di situ, Pak. Yang namanya otak-atik, matuk, yang ngono itu, Pak. Dan seperti saya katakan tadi bahwa di Al-Qur'an sendiri itu tidak diberitakan tentang siapa itu sesungguhnya Lukman. Dan Sokrates, Pak, itu kalau dalam bahasa Arab, lafadz Arab itu kan sakrat. Sokrates itu kalau dalam bahasa Arab sakrat. Sin, kof, ro, to. Sakor, Pak. Bapak pernah dengar neraka sakor? Sakor itu kan panas, terik. Jadi sakra itu adalah orang yang kulitnya kena terik matahari sehingga menghitam. Dari sini Sokrates itu adalah berkulit hitam. Tapi dia bangsa Yunani, ya bisa jadi dia memang di bangsa Yunani, berada di Yunani, tapi dia keturunan orang kulit hitam. Wallahu a'lam. Dari sini saudaraku, ikhwatadina fillah, ketemu itu bahwa Lukman adalah Sokrates. Sampai di sini saja, Pak. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, kenapa Al-Quran tidak menyebut hakikat siapa itu Lukman? Seolah Al-Quran ingin ngasih nasihat kepada kita. Gak penting itu siapa Lukman. Kan begitu, Pak. Cuman saya kan gak enak saya ngomong sama koncoku gitu, Pak. Teman saya sudah nulis buku sampai tebel. Bahkan dibiayai oleh kerajaan Malaysia untuk mencetak. Itu saya ngomong gak terlalu penting. Gue sampai neliti, gue sopo ibu Lukman ya. Sampai nang Sokrates, gak terlalu penting. Tapi kan bagi ilmu pengetahuan itu penting meskipun sekecil apa-apanya. Tapi dari sini kenapa Allah tidak memunculkan nama Sokrates? Siapa itu Lukman? Seolah Allah ingin ngasih tahu, nggak terlalu penting untuk dimunculkan. Yang terpenting bahwa Lukman itu al-hakim, orang yang bijak, orang yang menjadi hakim di kalangan Bani Israel, maka disebut Lukman al-hakim. Begitu. Nggak terlalu penting. Siapa itu sebenarnya? Kayak begini loh, Pak. Bapak tahu nggak? Yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu Ishak atau Ismail?
Kalau yang kita tahu kan siapa? Ismail toh Pak. Yang disembelih itu kan sama siapa? Nabi Ibrahim. Tuh, Bapak mungkin belum baca. Ternyata di kalangan intelektual muslim sendiri itu berbeda pendapat Pak, para pakar tafsir. Siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim? Ada yang menyatakan itu yang disembelih Ishak. Dan ada yang menyatakan yang populer kita yang disembelih siapa? Ismail. Orang Yahudi, Pak, menganggap yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu Ishak. Karena anak Abraham itu cuma satu, Ishak, anak sah. Sedangkan Ismail itu anak budak, itu orang Yahudi, Pak. Tapi ternyata di kalangan umat Islam sendiri ini sekedar tahu saja bahwa terjadi perbedaan pendapat bahwa yang disembelih itu memang Ishak dengan berbagai dalil Al-Quran dan dalil-dalil yang lain. Tapi ini sudah saya bantah Pak, saya juga buat artikel bahwa yang disembelih bukan Ishak. Cuman ya di ujung tulisan itu saya bilang begini, laopo debat sapa sing disembelih, kan nggak penting Pak. Yang penting apa? Bukan siapa yang disembelih, tapi yang penting apa? Terjadi penyembelihan dan pengorbanan yang dilakukan oleh siapa? Ibrahim. Begitu itu kenapa tidak dimunculkan sebuah nama? Karena terkadang pesan yang ingin disampaikan oleh Allah bukan nama itu sendiri. Tapi pesan yang disampaikan oleh Allah adalah pelajaran dari munculnya sosok itu. Tanpa nama pun sebenarnya bisa kita ngambil pelajaran. Termasuk Luqman. Apa pelajaran yang luar biasa Pak? Di antara pelajaran itu kemarin saya ini tampil di radio Suara Muslim Pak. Bicara tentang bab ini. Ada ibu-ibu yang nyelonong nanya Pak di radio itu live. Mungkin ada Bapak yang dengar. Nanya, ini kok yang dimunculkan kok Lukman? Mana Bu Lukmannya? Kan begitu. Ini yang dimunculkan Lukman. Nasihat Lukman. Kan begini, kan tema saya nasihat Lukman kepada anaknya. Sekarang ini faktanya, yang dekat itu dengan anak ibu atau bapak Pak? Kan rata-rata ibu ya. Ini yang dimunculkan kok Pak Lukmannya. Lah Bu Lukmannya kenapa enggak dimunculkan? Saya jawab begini Pak. Justru itulah kenapa Allah memunculkan Lukman menasehati anak-anaknya. Anaknya, bukan anak-anaknya, anaknya. Seolah Allah ingin menggambarkan seharusnya Pak, idealnya gitu loh. Bapak ya harus dekat sama siapa? Anak. Terkadang karena bapak ini simbolik Pak, jadi imam, ya kan ya. Jadi jaga image menjadi imam Pak. Wis gua ya ngono, ana titik-titik mesti nang ibumu. Kan begitu tuh kan ya. Kan begitu Pak ya. Oh, anak mau tanya, "Pak, ya apa ini?" Nang ibumu siap. Bapak siap repot. Kan begitu tuh. Mentang-mentang jadi imam Pak. Disinilah kemudian Al-Quran memunculkan siapa? Lukman. Lukman itu begitu dekat dengan anak. Itulah pelajaran yang luar biasa. Tanpa disebut dari mana dan siapa itu Lukman sesungguhnya tidak terlalu penting. Ini pelajaran yang terbagi Pak ya. Jadi yang pelajaran pertama itu tadi bahwa Lukman dimunculkan supaya di akhir-akhir sekarang ini, di era sekarang ini, mestinya Bapak juga harus dekat dengan siapa? Anak-anaknya. Harus dekat dengan anak-anak. Sekali-kali Pak, bukan sekali-kali, sering lah. Anak pulang ya, Bapak juga ikut pulang kan. Kan nanya itu mesti. Gimana tadi di kampus? Kan begitu tuh. Ngobrol Pak. Sebagaimana Lukman nanti ngobrol sama anaknya itu kan. Seperti itu Pak, kedekatan itu harus. Supaya apa? Supaya ada bonding antara bapak sama anak. Tidak hanya anak sama ibunya, tapi juga antara bapak sama anaknya. Itu saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah. Rahasia yang luar biasa dari apa? Allah menampilkan satu kisah yang namanya Lukman. Terus yang kedua apa pelajarannya? Lukman kulit hitam kan Pak? Lukman kulit hitam Pak. Oh, Nabi kan ngomong kan, Lukman tuh kulit hitam. Wajahnya juga jelek. Tapi ternyata dimunculkan. Dan di situ menjadi sebuah nasihat. Ini memukul telak Pak. Orang-orang barat. Makanya saya setuju juga sama teman saya Mas Wisnu ini. Jadi beliau di akhir itu menyimpulkan begini Pak. Karena dunia barat itu tidak mau supremasi pengetahuan itu muncul dari
orang kulit hitam, Pak. Makanya kemudian Socrates yang menjadi filsuf ternama, guru daripada filsuf Plato, Aristoteles, Xenophon, dan lain sebagainya, itu tidak mau dimunculkan sebagai seorang sosok kulit hitam. Karena mereka emang nggak mau kan, Pak. Supremasi Barat kan begitu, Pak. Rasis kan, Pak. Sekarang aja nggak terlalu rasis, Pak. Dulu Pak, rasis, Pak. Di abad-abad Renaissance, rasisnya luar biasa. Kulit hitam itu sudah luar biasa. Kayak kemarin Israel yang menangkapin aktivis apa namanya itu, yang Sumut itu Pak, Sumut itu. Itu kan ada yang berkulit hitam Pak. Yang di kulit hitam itu dipukulin Pak sama Israel. Sedangkan yang kulit putih nggak berani mukulin. Cuman di penjara begitu saja beberapa hari. Jadi memang kulit hitam ini Masya Allah saudara, direndahin kulit hitam ini. Itu sampai dalam proses ilmu pengetahuan dan Islam mengangkatnya. Pak. Itulah sampai kemudian Bilal bin Rabah itu bisa naik di atas kepala seluruh para sahabatnya Pak ketika pas waktu ekspansi kota Mekah. Itu Bilal itu kan naik itu ke Ka'bah itu dan Bilal itu azan saudara. Padahal di bawahnya itu ada Umar, ada Utsman gitu kan. Bahkan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah Nabi ingin ngasih tahu kemuliaan tidak bisa dilihat dari kulit, warna kulit, tapi kemuliaan dilihat dari apa? Ketakwaan. Itu pelajaran yang sungguh sangat luar biasa. Dan nasihat pelajaran yang ketiga adalah nasihat-nasihat kalau Bapak nanti baca ya, nasihat apa? Luqman itu dibaca Pak dari mulai ayat 12 sampai dengan ayat 19. Itu kronologis banget tuh. Saya percepat, saya simpulkan saja Pak. Yang pertama itu bab syukur. Yang kedua itu nanti nasihatnya itu bab syukur itu di ayat 12 kan itu bab syukur. Jadi Luqman itu mengarahkan anaknya supaya menjadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu orang yang beribadah kepada Allah. Nah, kalau sudah beribadah, maka nasihat yang kedua yaitu di ayat 13 apa? La tusyrik billah. Ya bunayyah la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah mensekutukan Allah, sesungguhnya mensekutukan Allah la zulmun adzim. Itu adalah kezaliman yang luar biasa. Ini nasihat yang kedua, Pak, yaitu yang pertama syukur, yang kedua syirik. Yang pertama mengajak bersyukur, yang kedua apa? Menolak apa kesyirikan. Dan yang ketiga itu apa? Di sini Pak. Saya kasih tahu kepada ibu yang menanyakan, mana Bu Lukman yang kok gak disebut? Memang Bu Lukman tidak disebut, tetapi sama Lukmannya itu diceritakan bahwa Allah berpesan supaya manusia itu berbakti kepada siapa? Ibu. Ya memang di ayat yang ke-14 itu kan disebutkan wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Memang di situ di Al-Qur'an disebut kami wasiatkan kata Allah. Ini Luqman yang bercerita, kami wasiatkan kepada Allah, kata Allah kami wasiatkan kepada manusia apa? Supaya kepada kedua orang tua berbuat baik. Luqman menyatakan kedua orang tua. Tapi perhatiin, bukan Luqman ini, Allah menyatakan berbuat baik kepada kedua orang tua yang dinukil oleh Luqman. Tetapi setelah itu, Luqman bercerita bahwa Allah berbicara tentang ibu. Bagaimana beratnya ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka. Beratnya ibu mengandung itu yang sungguh sangat luar biasa. Diceritakan sama Luqman. Sehingga dari sini meskipun saudaraku seorang ayah seperti Luqman itu dekat dengan anaknya, tapi justru anak ini diarahkan untuk berbakti kepada ibunya. Dan ini pelajaran Pak. Seringkali bapak-bapak di dunia modern sekarang, ketika ibu lagi marahin anak, biasanya sing belok anaknya siapa? Bapak. Belum beloi di depan siapa? Anaknya. Akhirnya si anak mendapatkan perlindungan dari bapak. Ini enggak baik, Pak. Disinilah Luqman kemudian mengajak anaknya. Meskipun Luqman itu begitu bonding Pak dengan anaknya itu, tapi Luqman meminta kepada anaknya supaya berbakti kepada
ibunya. Ini nasihat yang luar biasa dari Luqman kepada anaknya, saudara. Nasihat yang ke-15 atau yang keempat itu di ayat 15 maksud saya. Di ayat 15 itu Pak, itu nasihat berkaitan dengan eh, kalau orang tua ngajak kepada sekutu kepada Allah, tidak boleh taat. Jadi di ayat 15 Luqman menyatakan taat kepada siapa? Eh, Orang tua kan. Tapi batas taat kepada orang tua itu apa, Pak? Yaitu taat kepada Allah. Artinya ketika orang tua wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Itu kan gitu di ayat yang ke-15. Kalau kedua orang tuamu mengajak untuk mensekutukan Allah, maka fala tuti'huma, jangan sekali-kali apa? Mematuhinya. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini nasihat Luqman kepada siapa? Anaknya supaya tetap patuh kepada Allah dan patuh kepada orang tua. Tapi batas patuh kepada orang tua yaitu ketika orang tua itu mengajak kepada perbuatan apa? Syirik, Pak. Nah sekarang di zaman sekarang gara-gara beda madhab saja udah nggak patuh sama orang tua, Pak. Gara-gara beda madhab. Saya dapat laporan dari teman itu kan. Dia habis ngisi dia habis mendatangi sebuah pengajian, maaf Pak ya. Terus foto-foto itu yang ada foto-foto keluarga yang ada di rumah itu dicopotin semua Pak. Nah orang tuanya kan ngamuk, orang tuanya ngamuk. Ini enggak diajarkan dalam Islam. Foto-foto itu. Orang tuanya sederhana, orang tuanya rasional, orang rasional. Dunia itu gak oleh nak. Terus siapa foto KTP kan begitu. Kecuali itu katanya, kecuali ada pengecualian. Gimana sampai ya? Oh terjadilah perdebatan Pak. Terjadilah perdebatan. Akhirnya anak itu nggak mau berada di rumah. Nah ini kan yang keliru di situ. Sebenarnya batasannya bukan di situ Pak. Selama masih kalau itu perbedaan pendapat yang masih khilaf Pak. Khilaf itu tidak prinsipal. Kadang masih ada dalil yang membolehkan, ada dalil yang di di kalangan ulama-ulama Saudi sendiri kan foto-foto kerajaan juga muncul itu Pak. Jadi nggak ada masalah, bahkan di bandara itu foto-fotonya banyak itu kan, nggak ada masalah itu kan ya. Ya selama foto bukan lukisan Pak ya. Ini kalau lukisan sebagian ulama besar itu menyatakan nggak boleh. Tetapi kalau foto itu berbeda dengan lukisan. Jadi masih ada yang boleh. Dalam persoalan-persoalan seperti itu nggak perlu diperuncing sampai kemudian apa? Durhaka kepada ibu sampai kemudian lepas tidak mau berada di rumah. Ini seharusnya nasihat Luqman ini kan sifatnya yang prinsip saja. Dan Luqman pun menyatakan meskipun prinsip wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetap kepada kedua orang tua apa? Komunikasi, Pak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah itu adalah komunikasi. Ini saudaraku ikhwatuddin fizakumullah yang harus dipahami. Jangan hanya karena perbedaan wong tuane kunut terus situ anake gak kunut akhirnya gak tahu salat, gak tahu nang omah gitu kan ya, gak tahu bareng ambil wong tuane karena perbedaan. Nah, kayak begitu itu tidak prinsip. Jadi sebenarnya nggak perlu diperuncing di dalam keluarga. Nah, seperti itu saudara. Itu nasihat Luqman. Ada banyak nasihat Luqman Pak, di antaranya ayat yang ke-16 itu tidak boleh apa ayat ke-16 itu berbicara hati-hati kalau beramal soleh. Sekecil apapun amal solehmu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kan begitu tuh. Ini satu Luqman itu luar biasa. Terus di ayat 17 juga demikian saudaraku, yaitu tidak boleh apa? Sombong. Ya kan? Wala tamsi fil ardi maroha. Ya, jangan berjalan di muka bumi dalam kondisi apa? Sombong. Ojo buaya petentang-petenteng di jalanan di jalan raya itu kan mentang-mentang naik motor yang bagus belayar-belayar. Itu nasihat Luqman yang sungguh luar biasa yang harus kita pahami. Tanpa kita harus tahu siapa itu Luqman. Ini saudaraku ikhwatuddin fizakumullah tentang kisah Luqman di dalam Al-Quran yang ditulis secara apik oleh Allah Rabbul Alamin dan itu sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil Pak tentang nasihat Luqman. Sedangkan tadi Pak, apakah Luqman itu Sokrates atau tidak? Ya nggak usah dimasukkan ke hati Pak. Kalau memang Bapak nggak sependapat ya. Karena memang yang jenenge wong iso nulis buku sampai tebel itu kan berarti dia benar-benar penelitiannya luar biasa sampai dihargai oleh negara lain itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. John.
Ya. Betul. Sedangkan kita kaum muslimin ini diberi pedoman yang bagus ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, rumah ini kan bukan nabi, Bukan. bukan rasul. Sementara saya itu, Ya. dan penjelasannya juga masih belum jelas betul sebenarnya rumah itu siapa. Jadi yang bertanya di sini pesan-pesan Luqman yang dinukil oleh Allah untuk kita itu berringkas. Pokoknya apa saja selain lagu seribu. Bila. Selain itu ada berapa poin pesannya Luqman. Dan hubungannya dengan hadis. Ini kita mengikuti Luqman, tapi ini bukan hadis. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya Pak, saya ambil yang terakhir. Ini bukan Luqman, padahal kadang itu kita kan Islam harus mengikuti hadis begitu maksudnya. Ini bukan Luqman, maksudnya kenapa harus mengikuti Luqman begitu Pak? Ajaran Luqman begitu maksudnya. Kenapa nggak mengikuti hadis begitu Pak ya? Jadi ya sudah adzan? Ya adzan dulu nanti kita jawab. La haula wala Allah. La ilaha illallah. Hati sayyidina Muhammad. Innaka la tuhlikul. Jadi kalau kita mempelajari nasihat Luqman, itu poin-poinnya. Semua nasihat Nabi Muhammad sendiri. Poin-poinnya seperti itu Pak. Seperti misalnya di ayat 12 tentang apa syukur. Di ayat 13 tentang apa syirik. Di ayat 14, 15 itu tentang bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Di ayat ke-17 itu berbicara tentang bahwa setiap amalan itu akan dipertanggungjawabkan sekecil apapun. Akan dipertanggungjawabkan oleh kepada Allah Rabbul Alamin. Terus ayat yang ke-18 itu berbicara tentang wala tusair, ayat yang 17 itu kalau yang 16 tadi masalah amal soleh tadi sekecil apapun. Ayat 17 tentang masalah sholat Pak. Tentang masalah sholat, tentang masalah amal ma'ruf nahi mungkar, tentang masalah kesabaran.
Itu ayat yang ke-17. Ayat ke-18 tentang tidak boleh berlaku sombong. Dan terakhir ayat ke-19 juga demikian. Mengajak manusia untuk adab asor. Adab asor itu ya tawadhu itu sudah. Dan itu semuanya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah pertanyaannya, kenapa Al-Quran memunculkan Luqman? Seolah Allah lewat Nabi Muhammad ingin ngasih tahu kepada kita, kebenaran itu tidak bisa dilihat dari siapa yang menyampaikan. Sekalipun kebenaran itu muncul dari orang berkulit hitam, mungkin menganggapnya kita rendah. Tapi kalau kebenaran itu berkesesuaian dengan nas-nas suci, baik itu Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, ya harus kita ambil begitu, Pak. Termasuk ketika kita berbeda pendapat dengan seseorang, misalnya ternyata orang ini ya belajarnya baru setahun yang lalu, tetapi dia kemudian di bab itu dia dapat dan dia dalam, Pak. Ya kita harus ambil. Jangan, oh kamu anak kemarin aja ngomong kayak, nggak boleh begitu. Itu pelajaran yang luar biasa. Ya kurang lebih seperti itu. Begitu yang ditanyakan, Pak ya. Artinya bahwa kita memang tidak boleh antipati dengan sebuah kebenaran. Kita harus Al-Quran, harus sunnah. Iya memang itu. Sumber hukum kita kan dua, Pak, Al-Quran dan sunnah ini. Nah kenapa Allah memunculkan Luqman? Ya, Luqman di dalam Al-Quran kan juga Al-Quran, Pak. Luqman di dalam Al-Quran kan juga Al-Quran. Artinya ketika Allah memunculkan Luqman, itu Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang bab syukur apa yang telah dilakukan oleh generasi sebelum Nabi Muhammad. Artinya semua ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Luqman kepada anaknya itu adalah ajaran para nabi, Pak. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai nabi-nabi Bani Israel sampai Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada siapa? Umatnya. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Pak ini bisa menjadi inspirasi bagi kita tentang Luqman sang Sokrates. Menurut sebagian pendapat. Wallahu a'lam. Bisa. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.